Karena nikmatnya lah kita bisa sama-sama bisa berkumpul berdua dia yaitu Tauhidul Ilmi. Salam dari senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, di Ahad pagi setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lakukan dengan diri dan kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Pagi telah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan ilmu untuk kita semua. Insya Allah akan disampaikan nanti kemudian bagi kita dan keluarga kita. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Wabil khusus kita doakan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Kalau masih ada, Allah senantiasa menjaga kesehatannya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sebenarnya Allah mengampunkan atas segala dosa-dosanya. Dan juga berteman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salat kita yang wajib menjadi surah sedekah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadirin yang dikuliani hadis sahihah wa ila hadirin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu Amin, amin ya rabbal alamin. Juga senantiasa menambah keimanan serta ketaatan kita semua. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi tatimmu salihat wa iqtisabi akmali sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi anji minirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardi was samawati wa ba'd. Alhamdulillah, utayan puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala seiring segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Ahad pada waktu subuh ini kita masih bisa melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amalia ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah sekali lagi. Harapan kita mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah berikan keberkahan dalam umur kita, Allah berikan keberkahan dalam rizki kita, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, tak lain untuk penunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kita selipkan doa untuk orang-orang terdekat kita, kerabat kita, handai tolan kita, keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas mengenai samanya, hampir miripnya antara di akhirat dengan musim semi. Yang berikutnya kemarin adalah kita bahas mengenai pembahasan yang nomor 5. Sekarang wasadisu yang nomor 6. Anna riha shimal wasabba tahubba fi rabi fatakuni ba'din nasi mufidatun wa li ba'dihim mudarratun fakadzalika yaumun nusyur. Idza habbat rihus sa'adah wasyaqawah yakunu ba'duhum sa'idan wa ba'duhum syaqiyan. Pada musim semi itu ada kemanfaatan untuk sebagian manusia dan kemudaratan. Seperti halnya yauman nusyur, hari mana dibangkitkannya manusia di hari akhir, ketika bertiupnya angin kebahagiaan dan celaka, yakunu ba'duhum sa'idan. Di antara mereka ada yang bahagia, ada yang celaka. Ini potret manusia nanti di akhirat demikian. Kemudian wasabihu inna ba'da syajarata fi syita'i yakunu yabisan minal awraq uryanan fir rabi'i muzayyinan fakadzalika yauman nusyur. Al-ubad waz-zuhad yalbasuna libasa ta'ah wal ibadat yatawajjawna bitajil karamah wa yalbasuna libasal izzi wasyarafi walladina kanu kasyajari Ilyas. Ketika di akhirat nanti, seperti halnya musim dingin, ada yang kering, kemudian ada juga yang basah. Nah, yang kering ini kering dari rahmat, dan yang basah adalah al-ubad waz-zuhad. Seorang hamba yang zuhud, yang pakaiannya adalah pakaian taat. Zuhad itu adalah zuhud, makna zuhud yaitu ketika seseorang tidak terlalu memikirkan dunia. Bukan nggak mikirin, nggak terlalu. Kalau orang nggak mikirin dunia, hidupnya untuk apa? Ya setidaknya cuma ibadah doang tanpa adanya masukan energi yang berbau dunia juga nggak bagus. Ya, yang sampai orang ibadah, saya ibadah aja deh. Kenapa? Makan belakangan, ibadah aja. Gitu ya. Nah, enggak perbolehkan. Jadi jangan sampai kita menyakiti diri sendiri. Artinya zuhud itu maknanya adalah selalu waspada terhadap hal-hal yang berbau dunia. Karena tentunya hal-hal yang berbau dunia ini bisa mencederai daripada pahala kita, bahkan menggelincirkan kita. Jadi zuhad, zuhad ya jamak taksir daripada zuhud. Ya orang-orang yang zuhud. Yalbasuna libasa ta'at wal ibadat. Mereka memakai mahkota dengan kemuliaan. Kemudian wasamin yang berikutnya, inna zar'a idza nabat fir rabi' yakunu sibahu masruran bin bati fir rabi' wa man lam yazi' yakunu nadiman ba'da zar'ahu fakadzalika yaumun nusyur. Nah, ketika di musim semi juga tanaman-tanaman senantiasa tumbuh, kemudian ada juga yang tidak tumbuh.
Begitu juga nanti di akhirat kelak, idza akramal abidun bi ujuril ibadah. Ketika hamba-hamba yang dimuliakan Allah dimuliakan dengan ganjaran-ganjaran ibadah, wa ta'at fayandalimu man lam yazra. Dan yang menyesal adalah orang yang tidak menanam tanaman atau benih. Makanya ada istilah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tumbuhan daripada akhirat. Ya, istilahnya dikiaskan dengan kalimat tumbuhan. Ya. Wattasi inna ma zara'at fi faslil kharif tarfa'u fi rabi dzalika syai' fakadzalika yaumun nusyur in amilat fid dunya khairan wajadat fil akhirah. Dan kita lihat di musim rontok, ada namanya musim rontok, rontoknya dedaunan. Ya, di situ ada yang namanya hal-hal yang tumbuh. Tentunya selain rontoknya dedaunan, ada hal-hal yang tumbuh, pasti ada yang tumbuh. Ya, walaupun musimnya musim rontok. Begitu dia nanti yauman nusyur. Ada orang-orang yang beramal di dunia lebih baik, khairan, maka dia akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Jadi kebaikan akan ditanamkan di dunia dan akan senantiasa disemai di akhirat. Seperti halnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya sebesar biji zarah pun akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai musim semi dan di akhirat ada persamaan-persamaannya. Kemudian kita lanjut kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhana. Nah, jadi kita kalau berbicara mengenai kalimat subhana, ya kalau dalam tafsir biasanya subhana ini menampakkan bagaimana kemahabesaran Allah, dan manusia harus melihat merespon kalimat subhana dengan benar-benar dalam hati dan pikiran. Contoh adalah kita lihat ketika Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah SAW. Subhanal ladzi asra bi 'abdihi laila. Artinya subhana ini adalah menampakkan kemahabesaran Allah yang mana manusia harus jelas-jelas melihat ini sebagai kemahabesaran Allah dan memperhatikan berita yang akan dijelaskan dengan kalimat subhana. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan, dan daripadanya ditumbuhkanlah dari bumi, dari diri mereka dan dari apa yang mereka tidak ketahui. Al-murad minal azwaji al-asnafu wa mimma tumbitul ardu al-athmaru wal hububat wa min anfusim al-dhukura wal unath wa mimma la ya'lamun. Yang dimaksud dengan al-azwaj, ya, azwaj jamak taksir daripada zauj, yaitu sesuatu hal yang tumbuh di muka bumi, kemudian buah-buahan, biji-bijian, dan dari diri mereka al-dhukur wal unath, laki-laki, perempuan. Wa mimma la ya'lamuna, yang dimaksud dengan kalimat mimma la ya'lamun, dan dari apa yang mereka tidak ketahui, dawabul barri wal bahri, yaitu hewan-hewan yang ada di darat dan di laut. Makanya kita kalau misalkan ya di TV biasanya ada hewan-hewan, Masya Allah,
yang kelihatannya kok nggak pernah di Indonesia, kelihatan juga di TV itu. Itu hewan bisa begitu. Ada hewan sepertinya burung rupa, itu hewan juga dari yang kecil sampai yang gede. Ya, jadi mimma la ya'lamun artinya Allah telah menciptakan mereka semuanya. Wa fi riwayatin ukhra al-murad mimma la ya'lamun ma khalaqallahu ta'ala bis sama'i wal ard wal jibali wal bihar. Yang dimaksud dengan mimma la ya'lamun ya, yaitu apa-apa yang diciptakan Allah dari langit dan bumi, di langit dan bumi, wal jibal, dan gunung-gunung dan bihar ya, dan di laut. Wa qad dzakara fi tafsir akhir li syai' al-wahidi ya, fi tafsir akhir al-syekh al-wahidi di dalam tafsir menjelaskan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa alfa naw'in minal hayawanat wa sittu mi'ati minal alfin fil bahri wa arbu mi'atin fil barri. Di dalam tafsir Al-Wahidi, sesungguhnya Allah menciptakan 1000 macam daripada hewan-hewan. 1000 macam ya, bukan 1000 hewan, 1000 macam hewan-hewan. Di antaranya adalah 600 di laut, 400 di bumi. Bayangkan, la tushbahu suwara ba'diha al-ba'da wa la lughatul ba'diha al-ba'da. Tidak serupa bentuk-bentuknya dan bahasa mereka juga enggak serupa. Masya Allah, berarti di laut, kalau dilihat dari tafsir Al-Wahidi, di laut itu ada sekitar 600 macam ya binatang, di darat 400. Makanya lagi-lagi kalau kita melihat ensiklopedi di TV, subhanallah. Ya, itu ada ikan model macam-macam ya. Kita nggak pernah lihat. Kita kan tahunya ikan, sebutin ikan apa nih? Ikan mas, ikan lele yang kita tahu. Tapi kadang ikan mukanya kok kayak begitu. Ya, namanya kadang-kadang bukan pakai Indonesia. Kenapa? Karena yang nemuin orang barat, pakai namanya mereka. Ya, tapi terserah, itu timbal namaan, artinya adalah saking banyaknya spesies di laut itu sampai sekitar 600, lebih banyak daripada spesies darat. Ya. Kemudian bahasa mereka juga berbeda-beda. Bahasa binatang beda-beda. Antara kambing sama kelinci beda. Nggak ada yang bisa nama ya, ibaratnya kambing sama kelinci dia itu ngomong, nah, bisa, bahasanya beda. Kama qala Allah Ta'ala fi surat Rum. Fi surat Rum, dalam surat Rum, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dalam surat Ar-Rum dikatakan waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Berbeda lisan-lisan kalian dan warna-warna kalian. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang mengerti. Ai khalaqallahu ta'ala al-khalqa zawjan la fardan, khalaqas sama'i zawjan ma'al ardi. Maknanya Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, enggak sendiri. Pasang-pasangan enggak sendiri. Nabi Adam enggak bisa sendiri, diciptakan pasangan. Makanya kalau seandainya seseorang sendiri hidupnya kayak hampa gitu ya. Ya, kalau seandainya seorang suami ditinggal istrinya meninggal, kayaknya hampa ya, hampa hidupnya. Karena memang kecenderungannya berpasang-pasangan. Kemudian khalaqas sama zaujan ma'al ardi. Allah menciptakan langit berpasangan dengan bumi. Ada langit, ada bumi. Wa khalaqal jannah zaujan ma'an nar. Ya, surga pasangannya neraka. Ya, kemudian matahari pasangannya rembulan. Khalaqad dunya zaujan ma'al akhirah. Ada dunia, ada akhirat. Jelas. Kemudian wa khalaqal lail zaujan ma'an nahari. Ada siang, ada malam. Wa khalaqal ilma zaujan ma'al amal. Nah, diciptakan ilmu beserta amal. Makanya kalau seandainya kita punya ilmu, maksimalkan amal kita.
Ya kan, kalau diaplikasikan 100% ilmu biasanya agak susah. Apalagi ilmu tentang ikhlas. Kalau itu ilmu tentang ikhlas, ilmu tasawuf, itu biasanya untuk 100% itu mengamalkan susah. Udah ilmu tasawuf, ilmu sabar. Kadang ada orang kagak sabar kan. Ya. Kalau di jalanan ada hal-hal yang membuat kita marah, tenang, sabar. Ini kadang di jalanan naik motor bukan levelnya orang biasa. Kadang-kadang orang yang berilmu di empong sedikit dia marah langsung. Ini lagi kan gitu ya. Naik mobil diserempet sedikit, ya memang sih wajar kita marah, tetapi marahnya keterlaluan kadang-kadang. Nah, ini dia. Jadi maksimalkan amal. Ya. Wa khalaqal insana zaujan rijalan wa nisaan. Ya, diciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan. Gimana dengan banci, waria? Kalau mereka mengatakan eksistensi mereka diciptakan laki-laki dan wanita, di tengah-tengahnya ada pria, ada waria kan gitu. Apakah memang ada istilah waria di dalam Islam? Ya, kalau kita lihat ayat laki-laki perempuan selesai. Nah, kenapa terjadi ada istilah waria, wanita pria atau banci? Kenapa? Apakah Islam membahas hal itu? Nah, ketika berbicara mengenai banci sebenarnya banyak dibahas ketika berkaitan dengan ilmu fikih. Ya, ilmu fikih biasanya. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih itu biasanya ada fara', ada cabangnya. Di antara cabangnya gimana seorang banci bermakmum atau berimam kepada laki-laki atau perempuan. Itu ada gitu. Ada istilah khuntha. Ya, khuntha itu adalah banci. Nah, kalau seandainya seorang banci menjadi imam, makmumnya adalah laki-laki, tulen, maka tidak diperbolehkan. Ini dibahas mengenai banci. Lantas banci menurut Islam itu apa? Sebenarnya hakikat banci itu yang dibahas adalah ketika seseorang punya kelamin dua. Kan ada ya, bakal ada terjadi kejadian seseorang lahir kelaminnya dua, ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Bingung, ini masuknya kategori apa? Kalau zaman sekarang mah enak, dilihat didiagnosa kira-kira masuknya kategori apa, dilihat struktur tubuhnya. Kalau dulu kan nggak ada istilah begitu. Ada laki-laki apa perempuan karena kelaminnya dua. Maka dalam pembahasan fikih dijelaskannya bahwa kalau seandainya buang air kecilnya itu dari laki-laki, ya maka dia berarti laki-laki. Kalau dari perempuan maka dari perempuan, di situ adalah perempuan. Kalau misalkan buang air kecilnya dua-duanya keluar. Dari kelamin laki-lakinya keluar, dari kelamin perempuannya keluar, dua-duanya keluar. Terus standarnya yang mana? Yang banyak keluarnya. Kayak gitu Vicky. Ya, kalau seandainya yang laki-laki yang banyak keluarnya, maka berarti ini laki-laki. Nah, dulu nggak ada istilah operasi, kalau sekarang kan ada ya. Itu istilah banci. Nah, oleh karenanya mengenai pembahasan banci itu dalam fikih ada. Nah, sekarang pembahasan banci mengenai sosial kemasyarakatan, jelas ini adalah penyakit. Ya, makanya kalau misalkan ada keluarga, tetangga yang mungkin dari kecil itu kelihatan model-modelnya ini kayaknya laki-laki kok nggak kayak laki-laki ya, maka harus disadarkan. Jangan sampai ini laki-laki kok kayak laki-laki, akhirnya terus sampai akhirnya ketika meninggal dunia ganti kelamin. Naudzubillah min dzalik. Kan ada ya artis ganti kelamin, ada ya, ada yang tadinya laki-laki jadi perempuan.
akhirnya naik haji, disebutnya hajjah, padahal itu laki-laki. Terus gimana kalau seandainya banci meninggal dunia, yang mandiin siapa? Ada orang transgender dari perempuan, ada laki-laki ke perempuan. Sekarang udah beberapa artis, katanya sih artis ya, jangan sampai diikuti ya. Ketika dia ini tadi laki-laki kemudian jadi perempuan, sampai cakep, lebih cakep dari perempuan asli, dia meninggal, yang mandiin siapa? Apakah memang dari ya tukang mandi laki-laki, apa tukang mandi perempuan? Kalau tukang mandinya itu laki-laki dengan kodratnya dia, itu berubah fisik udah. Ya. Kemudian kalau tukang mandinya itu adalah perempuan, ya dia asalnya laki-laki. Terus gimana? Nah, kalau udah kayak begitu, yang mandiin adalah pihak keluarga yang punya mahram dengannya. Siapa terserah. Terus gimana caranya? Diarahkan di balik tabir. Siapa yang mengarahkan? Berarti jenis yang awal. Kalau dia tadinya laki-laki, kemudian berubah perempuan, di balik tabir. Ya, di balik tabir artinya adalah diajarkan caranya begini. Ya, terus diapakan? Misalkan digosok, ditekan perutnya, segala macam, dibuang kotorannya. Nanti gimana mengafankan? Mengkafankan juga nanti diarahkan. Ya, itu dia, makanya agak susahnya transgender kayak begitu, serba salah kadang-kadang. Kalau misalkan dipanggil laki-laki, nggak ngormatin. Dia kan udah perempuan. Panggil perempuan itu melanggar syariat. Ya, jadi jelas ada laki-laki, ada perempuan, nggak ada istilah waria di dalam Islam sebenarnya nggak ada. Ya, yang ada adalah banci ketika berbicara mengenai kelamin yang ganda ketika masih ketika masih kecil. Kemudian laisa kamitslihi syai'un fil ardi. Ya. Tidak ada laisa kamitslihi ya seperti Allah fil ardi wala fis samai, di langit dan di bumi. Artinya adalah ada istilah laisa kamitslihi bisa berkaitan dengan sifatnya Allah laisa kamitslihi. Ya, kemudian wa dzakara fi tafsiri akhar al-murad mimma la ya'lamun anna Allah khalaqa wara'a jabal qaf sab'ina jabalan. Nah, ini mengenai kalimat la ya'lamun. Kan ada wa mimma la ya'lamun. Kalau seandainya rentetan yang pertama tumbitul ardu wa min anfusihim, yang ditumbuhkan bumi, kemudian dan dari bumi itu. Nah, kalimat mimma la ya'lamun kan masih abstrak. Dijelaskan lagi bahwa yang disebut la ya'lamun annallaha khalaqa wara'a jabal qaf sab'ina jabalan. Allah menciptakan di belakang gunung Qaf 70 gunung seperti ya ukuran gunung Qaf yang ada depannya. Wa wara'a jabal ardu bayda kal fiddah. Dan di situ juga ada gunung-gunung yang mana di situ ada bebatuan yang putih dan ada bebatuan seperti halnya perak, dia mengkilat, az-zujajah. Wa fi tilkal ardi naun minal makhluqat la ya'rifuhum ghairuhum minal makhluq wa la ya'rifuna bani adam wa la ya'rifuhum banu adam wa qala alaihi salatu wasalam. Nah, dari bumi tersebut terdapat juga macam-macam makhluk yang mana ya tidak diketahui itu makhluk modelnya apa. Jadi ada makhluk-makhluk Allah juga di muka bumi yang mana tidak diketahui itu makhluk apa. Makanya kalau misalkan kita beriman kepada Allah dengan makhluk-makhluk yang diciptakan, maka jangan heran kalau seandainya ada makhluk itu berbeda-beda. Ya. Tapi kan kadang-kadang ini sekarang di zaman teknologi, kadang disebarlah ada kuda terbang, ya, kuda terbang lagi ada di sungai, langsung kita lihat, wah ini kuda terbang nih,
seperti halnya buruk nih, gitu ya. Padahal sekarang zamannya AI, ya AI. Jadi macam-macam apa aja bisa dipakai dengan AI, digunakan AI. Bikin kuda, kemudian ada sayapnya, lagi ada di sungai, keluar tuh kuda pakai sayap. Apakah itu makhluk Allah? Bukan, itu ciptaan manusia. Makanya gak heran ada satu pendapat ketika memang seseorang ya membuat gambar yang gambar tersebut nggak ada di dalam realitanya, disuruh dihidupkan. Ya, jadi mengenai masalah gambar, ya kan gambar kan nggak boleh ya. Ada pendapat gambar nggak boleh, gambarnya itu adalah gambar 4 dimensi. Ada mengatakan bukan gambar, patung. Tapi di dalam hadisnya surah itu gambar sebenarnya. Ada yang mengatakan gambar nggak boleh kalau seandainya gambar tersebut nggak ada di dunia nyata. Seolah-olah dia menciptakan hal-hal yang baru, nanti suruh dihidupin. Lain hal kalau emang gambar tersebut udah ada di dunia nyata. Misalkan gambar orang, kan udah ada orangnya di dunia nyata. Nah, di sini adanya AI ini kadang-kadang kan orang seenaknya bikin gambar segala macam ilustrasi. Nah, ada satu pendapat itu suruh dihidupin. Walaupun pendapat yang lain itu bukan berarti menciptakan makhluk, akan tetapi bagaimana manusia mengkolaborasi daripada pikirannya. Nah, itu macam-macam pendapatnya. Kemudian kembali lagi kepada kitab ini, ra'aitu lailatal mi'raj wa ra'a jabal qaf madinatun. Kata Nabi, saya melihat ketika Lailatul Mi'raj, malam Mi'raj, di belakang Jabal Qaf itu ada satu kota, mamlu'atun min bani Adam, penuh dengan bani Adam. Falamma ra'auni qalu alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Ketika mereka melihat saya, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan wajahmu kepada kami. Ya Muhammad, fa'aminu bi. Ya, akhirnya mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Wa'allamtahum ahkam syariah, dan diajarkan hukum-hukum syariat. Wa'bada dzalik suilat anhum man antum. Ketika itu Rasulullah berkata, engkau itu siapa? Ya. Lalu ya Muhammad, nahnu qaumi min bani Israel. Kami ini kaum dari Bani Israel. Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, waqa'a ikhtilaf baina Bani Israel wa zahara al-fasad. Terjadilah perselisihan antara Bani Israel dan tampaklah kerusakan-kerusakan. Mereka faqatalu fi sa'atin wahidatin 43 nabiyan. Mereka di satu saat membunuh 43 nabi mereka. Nabi itu banyak ya, banyak. Ya, dari Bani Israel itu banyak nabi. Makanya mereka merasa bahwa mereka adalah kaum yang unggul. Kenapa? Nabi banyak dari mereka. Tapi dalam satu riwayat lagi dijelaskan bahwa nabi mereka sempat dibunuh 43. Wa ba'da qutila anbiya zahara mi'ata rajulin abidin zahidin. Ketika dibunuh itu nabi, muncullah 200 laki-laki yang ibadah, yang zuhud. Merintahkan mereka untuk senantiasa amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa fi dzalikal yaum qatalahum banu Israil fazara bainahum fasadan azim. Akhirnya ketika itu ada orang-orang yang zuhud 200 muncul, ternyata mereka bunuh lagi. Ini gara-gara Nabi Musa nggak ada.
Wa nahnu kharajna min bainihim wa ji'na ila sahilil bahri. Akhirnya mereka keluar dari barisan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel tersebut di pesisir pantai, dan wada'auna Allah Ta'ala, dan berdoa kepada Allah, yakhlasana min fasadihim, agar senantiasa diselamatkan daripada kerusakan-kerusakan yang mereka perbuat. Fabainama nahnu nada'u wa tadarra'a zaharat thaqibatan fil ardi faqana fiha wa kunna tahta al-ardi 18 syahran. Akhirnya ketika itu muncullah lubang di bumi dan kami jatuh ke lubang, kemudian kami berada di dasar bumi selama sekitar 18 bulan. Jadi kaumnya Nabi Musa, ini kejadian ketika Mi'raj ya, laporan dari kaumnya Nabi Musa, ya banyak kerusakan setelah Nabi Musa. Kemudian setelah itu akhirnya ya ada sebagian mereka pergi, kemudian Allah jatuhkan mereka ke muka bumi sampai 18 bulan. Kharajna ila hadzal makan. Akhirnya kami dikeluarkan ke tempat ini. Wa kana Musa alaihi salam qad wassana. Dan ketika itu Nabi Musa berwasiat kepada kami, idza ra'a ahadukum wajha Muhammadin alaihi salam nabiyyin akhar az-zaman fasallimu alaihi. Kalau seandainya kalian bertemu dengan nabi akhir zaman yang namanya Muhammad, maka ya kirim salamlah kamu kepadanya. Ya, salamlah kepadanya. Kemudian faqalu alhamdulillahilladzi arana wajhaka fa'alimna Al-Quran. Akhirnya mereka bersyukur kepada Allah, ya, bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita lihat, ternyata kalau kita melihat sejarah, banyak di antara kaum-kaum nabi-nabi terdahulu, rasul terdahulu, ketika nabinya nggak ada, mereka jadi berbuat kerusakan. Nabi Musa ini, sebelum kejadian ini, Nabi Musa sempat pergi ke satu tempat, ditinggalkan kaumnya. Yang terjadi apa? Mereka menyembah ya telapak kaki. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam itu ya hendak berangkat, ada ceplakan kaki malaikat Jibril. Akhirnya mereka menyembah itu. Ya, jadi ketika nabi-nabi mereka itu pergi, mereka senantiasa berbuat kerusakan. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah SAW dari kisah-kisah nabi terdahulu. Dikhawatirkannya adalah ketika umatnya nabi nggak ada pegangan, maka yang terjadi adalah perselisihan. Gak heran kalau kita lihat sejarah yang kita pernah bahas, bahwa terjadinya perselisihan setelah Nabi Muhammad wafat. Ada perang-perang banyak sekali ya, antara Ali ya, kemudian dan Aisyah ketika itu. Kemudian banyak sekali perang-perang antara Ali dan Muawiyah, ya, perang terjadi tahkim. Kenapa? Rasul udah mengeker ibaratnya gitu ya, bakal terjadi perselisihan. Nah, apalagi zaman sekarang, kadang-kadang kan kalau seandainya memang satu kubu merasa benar, akhirnya berantemlah tuh kubu yang lain. Nah, gimana cara menanganinya? Tentunya adalah back to basic, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian menyelesaikan sesuatu wasyawirhum fil amri, artinya musyawarah. Ya, jangan sampai mentang-mentang golongannya itu banyak, dia seenaknya sendiri, ini tidak boleh kan. Ya, ini yang dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW, sepertinya kaum Nabi Musa alaihissalam. Kemudian fa'allamahu Nabi alaihissalam al-Quran was salat was shaum. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran, salat dan puasa. Wa da'ul salat al-jum'ah, dan melaksanakan salat Jumat. Wa sairul ahkam. Tsumma qala Nabi SAW, ra'aitu buyutahum bila babin. Nabi melihat rumah mereka nggak ada pintunya. Ya,
Su'ilat an sababihi, ditanya sebabnya kenapa. Faqalu, mereka berkata, nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Kami enggak takut, enggak khawatir di antara kami. Artinya adalah yakin ini rumahnya aman, sampai begitu. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, ra'aitu jadar buyutahum mustawayatun. Ya, ketika itu tembok-tembok mereka itu sama, mustawiyatun. Artinya temboknya sama. Kalau kita kan ada temboknya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kenapa bisa sama? Faqalu nahnu fil qalbi sawa. Di hati kami ini sama, nggak ada perbedaan. Kan kalau kita kan kadang-kadang ya tetangga udah bangun, nggak mau kalah, bangun lagi. Udah enak bangun, tutup sekalian, gitu ya. Makanya di antara etika membangun rumah itu biar tetangga itu nggak merasa kecil hati, bilang bisik-bisik, maaf nanti saya akan bangun rumah. Jangan bicaranya ini kan hak saya, bangun saya. Kenapa? Karena memang etika seseorang bangun rumah itu ya biasanya kan pasir-pasir pada bergelimpangan kemana-mana. Maka bilanglah kepada tetangga, ini satu etika buat kita ngebangun. Kenapa? Karena memang jangan sampai ketika kita ngebangun ternyata ada tetangga kita yang merasa kurang nyaman. Ya, ini hati mereka sama sehingga bangunannya juga sama, nggak mau lebih-lebihan. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu masajidahum ba'idatun min buyutihim. Nabi ngelihat masjid mereka itu jauh daripada rumah. Ya, jauh daripada rumah mereka. Kenapa jauh? Faqalu inna thawaba min man ata al masjida min makanin ba'idin azyadu min thawabi min man atahu min makanin qaribin. Rumah yang jauh dari masjid itu lebih banyak pahalanya ketimbang rumah yang dekat dari masjid. Makanya dalam tafsir Yasin lagi yang sebelumnya, ya kita di dalam satu ayat lagi dijelaskan bahwa inna nahnu yuhyil mauta wa naqtu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Kalimat athar itu artinya adalah ay khutuwatihim ilal masajid. Yang disebut athar mereka akan diperlihatkan yaitu bekas mereka pergi ke masjid. Makanya kalau seandainya kita rumahnya jauh dari masjid, lebih bersyukur sebenarnya. Bukan bicaranya jauh dari masjid, malas. Kemudian kalau misalkan kita umroh, jauh dari Masjidil Haram, jangan ngeluh. Ya, berapa banyak orang yang tinggalnya itu di Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram, di Zamzam Hotel misalkan. Ya, ketika di situ kan dekat. Di Tower Zamzam. Banyak orang juga yang malas dekat Masjidil Haram, malas. Ada. Makanya kalaupun jauh, kita besarkan hati kalau seandainya kita umroh, mungkin disinilah banyaknya pahala. Nah, orang Bani Israel, bahkan mereka menjauhkan, membuat rumah lebih jauh daripada ya masjid-masjid yang mereka dirikan. Biar kenapa? Pahalanya besar. Ya, tapi bukan berarti rumahnya udah dekat masjid, wah ini pahalanya dikit, saya pindah deh. Nah, jangan gitu ya. Artinya ketika memang rumahnya jauh, bersyukur. Faqalu hatta nara al-maqabir fala namilu wa nashtaghlu bid-dunya. Ya, akhirnya ketika itu mimakan qantum maqal salam ra'aitu maqabiruhum inda abwabi buyutihim. Ternyata kuburan-kuburan mereka berada di depan pintu mereka. Kenapa kuburan ada di situ? Karena biar ingat mati. Kalau kita kan kuburan nggak mungkin depannya. Ada orang rumahnya gede, ya kubur di rumah itu gimana, bisa nggak? Kadang kan nggak boleh. Ya khawatir apa serem. Mereka orang Bani Israel menjadikan kuburnya dekat rumah mereka. Kenapa? Karena mereka biar ingat mati. Nah kalau di sini nggak bisa, biasanya di kampung ada ya, di kampung ada disediakan tanah sebelah mana, biar kenapa? Biar ingat mati. Kalau bis Jumat
Ya, biasanya ziarah habis Jumat lewatin masjid atau lewatin kuburan, kemudian di situ ada kuburan keluarganya, ziarah biar lebih ingat lagi mati. Karena tentunya yang mengingatkan mati, ketika ingat mati maka ingat akhirat, ya. Kemudian raitu melihat hakuna fasalat an sababihi faqalu inna dhahak ya ya'udul qalbi. Mereka enggak tertawa terbahak-bahak, enggak. Karena tertawa terbahak-bahak bisa mengeraskan hati. Ya, makanya Nabi dalam satu riwayat lagi dijelaskan, Nabi ketawanya itu cuma ya paling sekedarnya aja, hanya terlihat giginya, udah. Kalau misalnya kita ketawa gimana? Apalagi kalau seandainya ada sinetron lucu segala macam, ya, ada tayangan lucu, wah, tawain bahak-bahak. Nah, mereka tidak terbahak-bahak. Maka di sini kita bisa contoh kehidupan mereka yang tertawanya tidak terbahak-bahak, hanya sekedarnya saja. Ya. Summa qala sallallahu. Nah, ini nanti insya Allah kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Gak ada? Fadhal. Berapa? Qaf. Iya. Ini pertanyaan besar. Gunung Qaf itu ada di mana? Di dalam Quran ada istilah surat Qaf, ya. Qaf itu, ya, menurut mufasir, Qaf satu gunung, di satu gunung yang mana berada di dimensi luar, bukan dimensi kita. Tapi bukan di akhirat, bukan. Ya, dimensi luar. Gimana cara kita mempercayai itu dimensi luar? Dimensi luar berarti bukan kenyataan di realita nyata. Gimana dengan keimanan? Itu yang disebut dengan yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada yang gaib. Jadi Gunung Qaf itu dimensi luar yang kita hanya bisa mengimaninya. Bisa mengimaninya. Lah gimana bisa mengimani orang kita nggak bisa ngelihat? Misalkan gitu. Maka lagi-lagi, ya, ini masalah keimanan. Contoh lagi, jangan Gunung Qaf. Kita tahu kan ada istilah Raudhah min Riyadil Jannah, gitu ya. Taman daripada tamannya surga. Pernah nggak kita ngelihat taman dari tamannya surga? Nggak pernah lihat, ya. Ya, kuburnya dijadikan taman dari taman surga. Kalau kita berhaluan sesuatu yang materialis, sesuatu yang konkret, itu nanti dilihat, dicari pas kuburan, bener gak Raudhah min Riyadil Jannah, diteropong. Atau misalkan ada alat untuk mendeteksi keadaan di bawah tanah, misalkan dideteksi, pastinya nggak kelihatan. Itu adalah masalah keimanan. Jadi di dimensi luar, Pak, ya, bukan dimensi nyata gitu. Gitu. Ya. Ya. Ada yang beragama. Baik. Baik. Dunia dan bumi itu sesuatu yang berbeda. Kalau dunia adalah realita. Dunia, realita, pasangannya adalah akhirat. Akhirat itu adalah sesuatu yang imateri. Dunia materi. Maka kalau sudah berbicara mengenai dunia, hamparan itu berarti hal-hal yang terlihat. Adapun bumi itu bulat, maka karena bumi berada di dunia, ya, dunia nyata maknanya, makanya bumi itu bulat. Nah, makanya kalau udah berbicara mengenai pendapat,
di Qaf ini adalah di di bagian dunia sebelah mana, bumi sebelah mana, bukan dunia, bumi sebelah mana, maka sah-sah saja. Akan tetapi kalau bicaranya bagian bumi sebelah mana atau bahasanya dunia, berarti hal yang real harusnya bisa terdeteksi. Apalagi punya alat canggih, ini gunung Qaf di sini. Tetapi kebanyakan mufassir mengatakan yang disebut Qaf itu adalah wujud imateri. Apalagi ketika berbicara mengenai Mi'raj. Ini kan pembahasan mengenai gunung Qaf ketika Lailatul Mi'raj, ketika malam Mi'raj. Mi'raj itu apa sih? Mi'raj itu dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Berarti hal-hal yang metafisik sudah mulai dijelajahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika di pembahasan ini tergelincirnya orang Yahudi masuk ke dalam lubang. Kemudian Allah sampaikan ke satu tempat. Berarti lubang ini sesuatu hal dari belahan bumi. Berarti masuk masalah dunia. Nah, kemudian ada dimensi dunia lain sehingga Allah mengambil mereka, mengangkat mereka di dunia dimensi lain sehingga ada istilah gunung Qaf. Ya, jadi ini sesuatu yang imateri memang yang secara reality, secara ilmuwan gunung Qaf ini nggak bisa. Nggak tahu nanti ke depannya. Kadang-kadang kan ada, ternyata ini gunung Qaf yang dimaksud Nabi. Kenapa? Karena mungkin gunungnya berbentuk Qaf barangkali. Tapi kan belum ada informasi itu. Sampai sekarang kita berhaluan kepada apa pendapat ulama mengenai gunung Qaf. Ada lagi? Ada? Nggak ada? Baik. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hal-hal yang berbau immateri yang berkaitan dengan agama maka harus kita imani yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kemudian ketika memang udah beriman maka kita laksanakan sholat. Tentunya semua sesuatu hal Allah yang maha mengetahui apa-apa yang terjadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan na'min hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazida ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wal 'azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma rzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مثل وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ibu kami akhiri hadam Allah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Jazakallah ya. sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه